Alright, dalam episode ini saya akan mengajarkan Anda bagaimana sebenarnya cara membuat avatar ini dinamik. Ya, kita tidak akan menggunakan yang namanya di sini Gravatar, yang itu jika misalnya Anda ingin mempunyai Gravatar, Anda harus mendaftar di WordPress. Nah, kemudian jika misalnya Anda tahu Parsinta sendiri itu tidak memakai upload image, melainkan adalah avatar. Oke. Tapi sebelum kita melanjut lebih jauh ke sana, saya ingin mengajarkan kepada Anda bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan tadi seperti ini bisa dibuat lebih simpel. Anda tahu? Di sini kita masukkan request body hanya karena jika misalnya kita lihat status request itu accept yang namanya parameter string di sini, maka kita buat string di sini. Bisa nggak ini dibuat lebih bagus? Bisa. Kita hilangkan stringnya sehingga seperti ini. Dan di sini kita akan masukkan this body. Kenapa kita buat this body di sini? Hanya karena jika misalnya kita buat di sini make, kita panggil method yang kita buat di sini, dia akan otomatis menyangka bahwa ini datangnya dari form kita. Makanya di sini jika Anda lihat kelasnya itu extend form request. Sehingga sekarang jika misalnya seperti ini sama dengan seperti ini misalnya request body misalnya. Kenapa kita memakai this di sini? Hanya karena ini adalah request. Jadi ketika misalnya kita buat this di sini dia akan melambangkan bahwa ini adalah request. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di status controller daripada kita masukkan seperti ini kita bisa hilangkan. Dan coba kita buat status lagi. New status again. Pause. Maka jika Anda di sini a new status again. Very cool. Tidak ada masalah di sini, semua berjalan dengan baik. Permasalahannya di sini adalah avatar kita masih tidak dinamik. Nah, oleh karena itu di sini saya akan menyarankan Anda memakai Gravatar yang mana jika misalnya Anda lihat luar biasa ya, cantik juga websitenya. Dan saya akan implementasikan di sini. Klik yang ini. Coba dulu kita cari untuk bahasa kita yaitu adalah PHP. Kita klik yang ada di sini. Alright, dan sekarang harusnya Anda sudah melihat di sini bahwa kita diajarinya bagaimana cara menggunakannya. Oke, coba dulu ini kita copy apa yang ada di sini, kita paste tepat di user model karena kita bisa memanggil feature itu menggunakan model. Coba dulu pergi ke model, di sini ada user.php, kita bisa letak dia tepat di atas karena ini masih berhubungan dengan user tersebut. Public function Gravatar kita buat di sini. Nah, di sini kita paste yang tadi kita copy. Nah, di sini jika Anda lihat ada beberapa yang merah hanya karena kita belum mengisi apa yang seharusnya kita isi, kira-kira seperti itulah. Nah, di sini dia mengharapkan email. Yang itu kita bisa masukkan di sini this email. Jadi jika Anda tidak tahu kenapa kita bisa buat this email, hanya karena kita sedang di model user yang field-nya itu ada yang namanya email, maka kita bisa panggil this email. Ketika misalnya diharapkannya name, maka kita bisa buat di sini this name. Kemudian di sini ada default. Ya, default ini maksudnya apa? Ini adalah kode-kode yang disediakan oleh Gravatar tersebut. Jika misalnya kita cek itu ada di mana ya? The Gravatar class namespace library. Tidak ada dibuatnya di sini apanya ya? Contohnya cuman lagi untuk default Anda bisa buat spesifik image mau kemana gitu. Nah, tapi ketika Anda tidak mau, Anda bisa buat di sini coba ya. Default. Misalnya kita buat di sini maka akan otomatis menjadi jika Anda daftar Facebook itu tidak ada fotonya, kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian di sini ada size katanya yang bisa kita langsung bind di sini. Ya, misalnya kita buat jika misalnya nanti size ini tidak ditentukan, kita defaultkan dia menjadi misalnya 100 untuk width dan height-nya. Nah, kemudian bagaimana cara kita memakai Gravatar ini? Very easy sebenarnya. Coba dulu kita pergi ke timeline tepat pada view yang ada di sini. Timeline.php. Yang mana di sini Gravatarnya itu ada di sini. Coba ini kita ganti daripada kita masukkan avatar yang tadi, out user, kita masukkan di sini Gravatar. Seperti itu saja sebenarnya. Sekarang kita refresh di browser, coba ini close karena kita sudah tidak membutuhkannya. Ups, sepertinya dia tidak muncul ya. Coba dulu apa yang kita lakukan. Coba kita lihat pada user.php tadi. Ya, di sini tidak kita return ya. Hilangkan dulu yang ini, kita return aja langsung di sini daripada kita return variabelnya. Oke, seperti itu saja. Refresh kembali di browser. Maka jika Anda lihat sini sudah foto saya karena itu adalah Gravatar saya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tidak lupa kita buat juga untuk yang lainnya ya. Ada di mana itu ya? Di status. Status ini bisa kita masukkan itu status user Gravatar. Jika sudah, sekarang kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada lagi user yang mana itu masih memakai yang lama juga. User Gravatar. Refresh di browser, maka harusnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika Anda lihat yang tidak mempunyai avatar, maka dia akan otomatis seperti ini. Coba kita scroll ke bawah. Ya, kira-kira seperti inilah. Dia tidak ada avatarnya, maka dia tidak muncul. Ketika misalnya ada, dia akan muncul seperti yang Anda lihat ini.
Alright, jika sudah, harusnya kita bisa lanjut untuk membuat profilnya. So, I see you on the next video.